Banyak kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini akan saya bawakan sedikit kisah-kisah Isra wal Mi'raj yang dimana bersandarkan kepada kitab-kitab para ulama salaf tersebut. Sebab jikalau kita menceritakan Isra wal Mi'raj, menjelaskan Isra wal Mi'raj dengan pemikiran kita sendiri, berarti kita merasa lebih pintar, merasa lebih tahu daripada ulama-ulama salaf. Makanya banyak orang-orang sekarang itu mereka salah faham tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Coba kamu lihat orang-orang yang salah mengerti tentang Isra wal Mi'raj. Banyak orang mengira buruk itu kepalanya perempuan, iya kan? Banyak yang tahu begitu kan? Buruk itu kepalanya perempuan, ada sayapnya, ada ekornya. Buruk itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Buruk itu dia kayak kilat. Buruk itu seekor hewan kayak kilat. Dia punya badan lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Itu buruk. Buruk itu kalau dia jalannya naik, kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendiri. Kalau jalan turun, kaki depan memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Terus ada lagi orang yang salah paham. Banyak, udah gitu ustadz-ustadz nih, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ketika mengisahkan Isra Mi'raj mereka cerita begini. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan hati Nabi Muhammad. Kalau ada ustadz kiai ngomong kayak begitu, itu ustadz goblok. Dibelah dada Nabi, dibuang kotoran-kotorannya, dibersihkan hati Nabi. Tidak ada, hati Nabi Muhammad tidak ada kotorannya, saudara-saudara. Hatinya Nabi tidak ada kotoran. Nabi Muhammad dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya Nabi, dibersihkan. Kenapa? Untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Jadi bukan dibelah dada Nabi, dibelah dadanya Nabi Muhammad, terus apa namanya, dibelah dadanya Nabi terus berarti hatinya Nabi Muhammad SAW itu kotor. Tidak. Nabi Muhammad khairu khalqillah, khairul wafa wa bahras safa. Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling sempurna. Basyarun, Nabi manusia, lakal basyar, tetapi tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Jadi jangan kalian berpikir, sebab banyak ustadz-ustadz ngomong begitu tuh, apalagi ustadz TV. Sering saya lihat itu begitu. Ngomong dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran. Tidak ada kotoran dalam hati baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada kotoran. Nabi Muhammad manusia paling suci, saudara-saudara. Semuanya suci. Tubuhnya suci, jasmaninya suci, darahnya suci, kencingnya Nabi suci. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam, darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar di Google kamu. Belajar sama kitab-kitab salaf. Nah, pada kesempatan yang mulia ini akan saya jelaskan sedikit saja kisah-kisah yang jarang kita tahu.
Kalau umumnya kan kita sudah tahu Nabi Muhammad itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke langit, berjumpa dengan para nabi sampai berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah sholat. Itu umumnya yang kita tahu. Ada beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa yang jarang kita tahu yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun itu adalah amul huzun. Pada tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun yang sama istri yang Nabi Muhammad cintai wafat, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Paman yang Nabi cintai wafat, yaitu Abu Thalib. Ini dua tokoh adalah tokoh yang sangat penting dalam Islam. Sayyidatuna Khadijah seorang wanita yang memberikan seluruh hartanya untuk Islam, mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, baju-baju perang yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Badar, ketika perang Uhud, senjata-senjata perang yang dipakai oleh para sahabat ketika perang, itu semua dari hasil harta yang diperjuangkan oleh Sayyidatuna Khadijah, istrinya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, Nabi Muhammad sangat sedih, saudara-saudara. Sebelum Sayyidatuna Khadijah wafat, Sayyidatuna Khadijah berkata kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, tolong kamu mintakan kepada ayahmu satu saja pakaiannya untuk jadi kain kafanku." Kenapa tidak kamu langsung, wahai ibu? Kenapa enggak kamu langsung yang minta kepada ayah? Kata Sayyidatuna Khadijah apa? Aku malu wahai anakku. Aku malu kepada Rasulullah. Kamu saja yang minta. Ketika Siti Fatimah pergi ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai Khadijah, kamu selama ini mengorbankan seluruh harta kamu untuk Islam. Kenapa kamu cuma minta cuma minta jubahku? Jangankan jubahku, seluruh yang ada dalam Islam semua adalah milikmu wahai Khadijah. Sayyidatuna Khadijah wafat. Pamannya Nabi, paman yang selalu membela Nabi, paman yang mengorbankan jiwa nyawa untuk Nabi, paman yang selalu berada di barisan paling depan ketika ada yang menghina, mencaci maki atau memusuhi Nabi Muhammad. Dua-duanya wafat di tahun yang bersamaan. Makanya tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad, karena istri dan paman yang beliau cintai meninggal di tahun bersamaan. Allah Subhanahu wa taala pengen menghibur hati kekasihnya. Nabi Muhammad sedih, maka Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Hawa, berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa." Subhana. Nah, ini coba ibu-ibu, bapak-bapak dengarkan betul-betul. Saya tafsirkan sedikit sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tentang makna subhana, makna asra, makna lailan, makna bi'abdihin dan lain-lain. Anggap saya nggak ceramah, anggap ini lagi saya buka kitab, anggap saya lagi nggak ceramah, anggap lagi buka kitab. Subhana, para ulama mengatakan apa itu subhana? Subhana dalam ayat tersebut bimakna tanzih. Itu pertama. Kedua, subhana bimakna ta'ajjub. Itu kedua. Ketiga, subhana bimakna al-bara'ah. Jadi subhana di sini adalah tanzihullah min kulli naqsin. Al-bara'ah lillah min kulli su'in. Apa maksudnya? Subhana ini melepaskan Allah. Melepaskan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Mensucikan Allah dari segala keburukan-keburukan. Nah, para ulama mengatakan, kenapa Allah pakai kalimat subhana? Ini untuk ta'ajub. Ini Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang gak masuk akal, saudara-saudara. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu cuma dilalui oleh Nabi Muhammad hanya suatu malam, sedikit daripada waktu malam. Gak masuk di akal. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan di dalam diri kita, makanya Allah pakai kata subhana. Sebenarnya walaupun nggak pakai subhana itu sudah cukup, tetapi untuk menghilangkan keraguan dalam hati kita, dalam diri kita,
sehingga Allah pakai kata subhana untuk menghilangkan keraguan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah gak mampu untuk menjalankan Nabi Muhammad, berarti Allah punya kekurangan, sedangkan maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Itu yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci zat yang telah menjalankan hambanya pada malam hari, yang telah menjalankan hambanya bi'abdihi. Bi'abdihi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau berkata, qauluhu bi'abdihi bil jasadi warruh. Jadi Allah pakai kata abdihi di sini maksudnya apa? Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya ruhnya saja. Ada hadis Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan Nabi Muhammad tetap masih berada di tempatnya, masih hangat tempat bekas duduknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, Allah nggak akan pakai kata abad di situ. Pasti Allah akan pakai kata biruhihi. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya jasadnya saja tanpa ruh, Allah akan pakai kata bimayyitihi. Nah, karena Allah pakai kata abad, Allah pakai kata abad. Abad ini berarti jasad, ada jasadnya, ada ruhnya. Yakdotan, Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya, Isra wal Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lailan. Lailan ditandai dengan tanwin nakirah. Lailan belakangnya pakai tanwin, itu namanya tanwin nakirah. Kenapa kok pakai tanwin nakirah? Kenapa di situ kok pakai isim nakirah? Kenapa bukan pakai isim ma'rifat? Kalau saudara-saudara belajar nahwu, isim ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Kenapa di situ pakai isim nakirah, bukan pakai isim ma'rifat? Para ulama mengatakan bima'na taklil fi muddatil isra. Kenapa di situ pakai nakirah? Itu artinya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Kalau pakai isim ma'rifat itu pakai alif lam ibu-ibu. Al-lail. Al-lail itu artinya satu malam penuh. Di situ pakai tanwin nakirah lailan, berarti artinya suatu malam. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj enggak selama satu malam penuh, enggak, hanya sedikit daripada waktu malam tersebut. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Yang penting Nabi itu enggak satu malam penuh Isra Mi'rajnya. Hanya sedikit daripada satu malam penuh itu, hanya sedikit waktu dari satu malam penuh itu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Maka di situ pakai lailan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini 2 tempat adalah 2 tempat yang mulia, 2 tempat yang agung. Masjidil Haram tempat yang mulia, Masjidil Aqsa tempat yang mulia. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi dalam hadis, la tusaddur rihal illa ila 3 masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidi hada, masjidku ini kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi, wa masjidil haram, dan Masjidil Haram, wa masjidil aqsa, dan Masjidil Aqsa. Bepergian ke masjid manapun tidak ada yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjidil Aqsa. Makanya beruntung sahibul hajat mau pergi safar, mau pergi umroh, injak Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram, beruntung. Kenapa? Dikatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hada khairum min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Salat fi Masjidil Haram khairum min alfi mi'ati salatin fi ma siwahu. Kata Nabi, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama, lebih mulia daripada 100 kali salat di masjid-masjid yang lain. Illa kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Jadi 1 rakaat kalian salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lain.
Kamu sholat di masjid yang lain, sholat duhur 1 kali di Masjidil Haram, sholat duhur 1 kali di Masjidil Haram, itu lebih mulia, lebih utama, lebih baik daripada 100.000 kali duhur di masjid-masjid yang lain. Itu keutamaan yang ada di Masjidil Haram, keutamaan yang ada di Masjid Nabawi, dan keutamaan yang ada di Masjidil Aqsa. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW, beliau nggak pernah minta, ya Allah, aku pengen berjumpa denganmu, aku pengen melihat zatmu. Tidak. Nabi Musa ngomong, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin berjumpa denganmu ketika di atas Tur Sina. Kata Allah, wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat melihat cahayaku. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Ada Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah itu ada suara gemuruh air. Andaikan saya dan kalian Allah perdengarkan, andaikan telinga kita bisa dengar suara air yang ada dalam penghalangnya Allah, saking ketakutan hatinya kita bakal copot dari badan, saudara-saudara. Kata Allah apa? Wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa jadi Muhammad, maka jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa nggak bisa ketemu dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad, Nabi nggak pernah bilang, ya Allah, aku ingin melihatmu, aku ingin berjumpa denganmu. Tidak. Tapi Allah yang pengen berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allah yang pengen melihat langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa nggak bisa ketemu Allah. Malaikat Jibril nggak bisa ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Muhammad, jasadnya, ruhnya, bahkan sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sendalnya Nabi ketemu dengan Allah. Sampai-sampai ulama bilang, siapa yang lebih mulia, Jibril atau sendalnya Nabi yang lebih mulia? Jibril nggak bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendalnya ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Jibril berkata, ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di sini. Ketika Rasul sudah mau ketemu Allah nih waktu Mi'raj, tugasku cukup sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kata Rasulullah, la yatruk khalila wahai Jibril. Ya Jibril, tidak akan meninggalkan kekasih itu kekasih wahai Jibril. Kamu dari awal menemani aku, kenapa sampai sini kamu tinggalkan aku? Kenapa kamu nggak temani aku berjumpa dengan Allah? Kata Jibril, tugasku sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kalau aku berjumpa dengan Allah, aku akan musnah, hancur, binasa. Kata Rasulullah, wahai Jibril, bukankah kamu Allah ciptakan dari cahaya? Kamu dari cahaya, kok bisa kamu hancur? Kata Jibril, ya Rasulullah, aku dari cahaya Allah ciptakan, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Kamu, Allah ciptakan kamu dari cahaya, tetapi kamu adalah bagian dari cahaya Allah. Khalaqa min nurih. Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Logikanya begini, kalau kamu nggak paham bahasa saya, begini aja. Ibu-ibu tahu matahari? Tahu matahari? Tidak ada satu benda apapun yang bisa nyampe ke matahari kecuali cahaya matahari itu sendiri. Itu kalau kamu belajar ilmu-ilmu apa namanya itu, kalau begitu-begitu, IPA ya. Kalau kamu belajar ilmu-ilmu begitu, itu planet, andaikan ini planet dekat sama matahari, belum nyampe ke matahari udah hancur di bumi. Planet Mars, semua bintang, nggak ada yang bisa nyampe ke matahari. Asal mau nyampe ke matahari, hancur. Terus yang bisa nyampe apa? Cahaya matahari itu sendiri yang bisa kembali kepada sang matahari. Matahari waktu terbit, keluar cahayanya kan? Keluar cahayanya. Nanti pas udah terbenam, yang kembali ke matahari apanya? Cahayanya yang kembali. Nggak ada satu benda apapun yang bisa nyampe kepada matahari kecuali bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Nah, Allah tidak ada yang bisa nyampe langsung berjumpa dengan Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa bagian dari cahaya Allah? Baginda Nabi besar Muhammad. Paham nggak? Kalau nggak paham, datang belajar ke pondok sana.